Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini.
pujian kita pagi hari ini. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Thank you Lord. Haleluya. Kami sembah Engkau, Kau yang layak terima pujian. Kau layak Tuhan, terima penyembahan kami. Thank you Lord, we love you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah Jesus. You are so good, you are so good Lord. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik. Thank you Lord, we love you Jesus, we love you Lord. There is none like you Jesus, there is none like you Lord. Layak Kau terima pujian, layak Kau terima penyembahan. Buat selamanya kasih setiamu, selamanya anugerah-Mu Tuhan. We bless you Lord, we bless you Lord. Kami naikkan pujian kami Tuhan pagi hari ini. Kami naikkan pengagungan kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah yang terima pujian kami Tuhan. You are so good Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Haleluya. We bless you Lord, we bless you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. Yes, Lord. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing.
janji yang Kau tidak genapi dalam hidup kami Tuhan. Thank you Tuhan buat janji-janji-Mu dalam hidup kami. Dan Kau Allah yang setia, dan Kau Allah yang selalu menggenapi apa yang Kau katakan dalam hidup kami. Kami siap memuji-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau naikkan ucapan syukur kami. Dan karena kami tahu Engkau baik dan Engkau selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya kemari katakan amin. Sudah siap memuji Tuhan pagi hari ini. Dia Allah kita yang baik, right? Mari bisa kasih salam kiri kanan. Katakan Dia Allah yang baik. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku, sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Haleluya. Sudah bersukacita pagi hari ini. Coba bisa lihat lagi kiri kanannya. Tadi belum ada banyak yang datang, sekarang udah banyak yang datang. Bisa kasih senyum sukacita Tuhan ada atas kita semua, amin. Mari kita mau masuk gerbangnya Tuhan, kita mau berikan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Enter His gate with thanksgiving.
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes, you are good, Lord. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sembah Dia sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sekali lagi katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes, you are good, Lord. Sebab Tuhan baik. You've been so good. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes, Lord. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya
hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, Our God is great. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Thank you, Lord. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Thank you, Jesus. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, Jesus. We worship you. Mari kita sembah Dia. Dia layak disembah. He's worthy to be worshipped. We love you, Jesus. We honor you, Lord. Name above all names. You are wonderful, Jesus. We worship you, Lord. We honor you, Jesus. We unite our hearts as one in you, Lord, to worship you. To worship you. Kings above all kings, names above all names. Jesus, we worship you, Lord. You are in the midst of us this morning, Lord Jesus. We humble ourselves before you, Lord, to honor you, Lord, to love you, Lord Jesus, to seek
your kingdom first more than anything, Lord Jesus. We need you, Father, more and more in our life, Lord Jesus. More of you, Lord, and less of us, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan for this opportunity that we can stand here before you to praise you, to worship you, to lift up your name on high, Lord. You deserve everything, Father. Thank you for dying on the cross for us. Thank you for shedding your blood for us. Without you, we are nothing. We are lost without you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami, kesalahan kami Tuhan. All our wrongdoings, Lord, our iniquities, our transgression, Lord. Forgive us, Lord Jesus. Ampuni Tuhan. Thank you, Father, for uniting us as one in you, Lord Jesus. That we can always be strong in you, in one heart, in one worship, one accord, Lord. Terima kasih Tuhan. I pray for Father, Lord, you equip and you anointing, Lord. I pray in your revelation that your word, Lord, touch every single person in this place. That we are ready to receive. We open our hearts, our minds to you, Lord Jesus. Speak to us, Lord Jesus. Encourage us, equip us with your word, with your power, with your anointing, Lord Jesus. If maybe some of us who are weary, who are down at this very moment, who are sick, Lord, in the name of Jesus, let your anointing fall upon us, Lord. Let your word touch us, Lord Jesus. When we walk out from this place, we are never the same. We are more than conquerors, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Once again, Lord, we love you and thank you for loving us. You are amazing, you are great. You deserve the glory, you deserve the honor, Lord. Name above all name, and semua percaya katakan, Amen. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, good morning everyone. It's great to see you again in this church, the church of the living God. Hari ini banyak kursi yang kosong. Parkir juga penuh, sulit. Ya. Oke. So the goal of our faith. Tujuan daripada iman kita. Saya ambil tema ini karena kita akan melihat tentang the goal of our faith. Bicara faith, speaking about faith, dari sejak perjanjian lama, hanya orang-orang yang beriman saja yang selalu berkenan kepada Tuhan. Dengan kata lain, tanpa iman, without faith, it is impossible to pleasing God. Jadi iman ini memegang peran yang sangat penting dalam hidup kita masing-masing. Karena hanya dengan imanlah kita baru bisa layak dan dilayakkan untuk bisa menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Nah, pagi hari ini saya ingin mencoba melihat saudara dari tulisan Rasul Petrus, the writing of Apostle Peter. Mengapa Petrus menuliskan ini? Kalau kita lihat sejarahnya bagaimana Petrus itu dalam kehidupannya, jatuh bangunnya di dalam mengikut Tuhan. Seorang yang pemberani, seorang yang luar biasa sekali. Tapi ketika dia sempat gagal imannya sampai dia 3 kali dia menyangkal Yesus. Dan ini adalah satu gambaran yang kisah kita bisa saja seperti itu juga gitu ya. Kita bisa kadang-kadang faith kita down dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah pagi hari ini saya ingin melihat kita sama-sama untuk mempelajari dari apa yang menjadi tulisan Petrus ini. Dan dalam tulisan yang surat yang pertama ini, dia ini dibantu oleh Silas, saudara ya. Dia mungkin sebagai orang Yahudi dan tulisan kan dalam bahasa Gerika. Jadi kemungkinan dia kurang fasih juga. Jadi dibantu oleh Silas untuk bisa menuliskannya. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah
dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Nah, ini dulu. Dia katakan, terpujilah, ya, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ in His great mercy. Ya. He has given us new birth into living hope. Jadi di sini saudara, kita lihat ayat 3 dan 4 ini, di sini ada kasih, di sini ada pengharapan. Dalam nanti yang akan kita lihat itu, saya buka sampai ayat 12 saja, bicara tentang iman, pengharapan dan kasih. Dan di sini kita lihat bahwa kasih Allah dinyatakan, ya, rahmat-Nya yang besar, belas kasihannya kepada kita, dikatakan bahwa His great mercy, ya, belas kasihan Tuhan, His compassion, ya, diberikan kepada kita, ya, melalui kelahiran kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi kita melihat Yesus adalah, seperti sering saya katakan, bahwa Dia adalah yang sulung dan Dia datang sebagai manusia. Dia mewakili semua manusia, di mana Dia katakan sebagai yang sulung. Alkitab menyatakan beberapa ayat bahwa Dia yang sulung, Dia yang mati, dan Dia yang sulung, Dia yang bangkit dulu. Maksudnya apa? Memberikan pengharapan kepada kita, sehingga supaya iman kita ini bisa memandang kepada Kristus, di mana Dia yang meskipun Dia sudah mati sebagai manusia, Dia mewakili kita. Dia yang pertama kali bangkit dari kubur. Di situ kita punya pengharapan. Sehingga apabila kita pun juga nanti menghadapi satu kematian yang bagi orang dunia mungkin ini menakutkan, tapi bagi kita orang-orang percaya bahwa kebangkitan kita dari kematian adalah satu awal kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Amin. Ini saudara. Dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, karena His great mercy, yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitannya, sehingga kita ada pengharapan. Gitu. Jadi jangan sampai kita juga sampai lost hope, kehilangan pengharapan dalam hal apapun juga, karena kita tahu bahwa tujuan hidup kita bukan di dunia ini. Ya. The goal of our life is not in this world. No. Bersama dengan Dia. Ya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa ini. Jadi kita harus tetap punya pengharapan, dan ini memang harus iman saja satu-satunya, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kita kalau mempelajari Petrus, kenapa dia bisa menuliskan ini? Karena dia sudah mengalami kehidupan yang dimana dia jatuh bangun dalam hal iman ini. Sehingga ketika dia di Galili, Tuhan Yesus sudah datang kepada dia, bicara dengan dia, ya, di dekat pantai di sana. Nah saudara, karena Yesus juga tahu, makanya waktu Yesus katakan bahwa aku berdoa untuk kamu, supaya apabila engkau sadar, maka jangan lupa ingatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Nah saudara, tulisan ini tentunya dia terinspirasi dengan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada dia. Ya, kalau engkau sudah sadar, ingatlah akan saudara-saudaramu yang lain, karena aku terus berdoa untukmu. Ini adalah waktu Tuhan sudah akan naik ke surga saudara. Dia katakan kepada Petrus, kalau engkau sadar, aku berdoa untukmu. Kalau engkau sadar, maka jangan lupa untuk mengingatkan saudaramu yang lain. Maka dia membuat tulisan ini saudara. Ya. Jadi ada bagian kita yang tidak dapat binasa. Ini harus kita tangkap baik-baik saudara. Karena di dunia ini apapun juga kita cuma sementara. Ya, jadi tujuan kita, the goal of our faith is not in this life. Ya, tujuan iman kita bukan di sini. Tapi untuk hidup yang tidak dapat binasa ini saudara. Kita bersatu hati sama-sama untuk bisa menerima belas kasihan Tuhan, His great mercy, atau rahmat-Nya yang besar itu, di mana semuanya itu adalah
bagian yang tidak dapat binasa yang disimpan untuk kita. Ya. Mohon. Yaitu kamu. Nah, yang dipelihara dalam apa saudara? Kekuatan Allah. Karena apa? Karena imanmu. Jadi pemeliharaan kekuatan Allah ini akan ada pada kita lewat iman kita. Ini penting sekali, saudara. Kita bisa kuat mengalami kekuatan dari Allah karena iman. Jadi makanya kita harus benar-benar bisa meningkatkan iman kita. Waktu Petrus menulis ini, saya yakin, saya percaya. Karena dia sudah mengalami jatuh bangun dalam hal iman. Jadi dia katakan bahwa kamu yang dipelihara. Petrus ketika dia percaya Yesus bangkit kembali. Dan setelah dia diurapi dengan Roh Kudus, bagaimana dia menjadi seorang yang luar biasa. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2. Bagaimana setelah dia menerima urapan roh. Dengan beraninya dia. Dan sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dan bagaimana dia menghadapi waktu itu banyak orang. Dan bagaimana dia harus menghadapi semuanya itu dengan satu keberanian yang luar biasa. Ini yang dia rasakan. Pemeliharaan kekuatan Allah. Karena iman itu. Karena nggak mungkin dari seorang Petrus yang sebelumnya itu dia bisa menyangkal Yesus 3 kali. Tiba-tiba dia bisa berubah. Ya. Dan itu karena dia sudah mengalami sendiri. Dari relationship-nya dengan Tuhan Yesus sendiri. Melalui kebangkitan Kristus. Makanya dia dituliskan lagi kebangkitannya itu tadi. Bahwa itu yang memberikan sesuatu pengharapan. Untuk kita semua. Dia dikatakan, Yesus katakan. Jangan lupa, kalau engkau sudah sadar, sadarkanlah saudaramu yang lain. Maka melalui tulisan ini saudara, saya percaya kita semua sedang diingatkan. Ya, bahwa sesungguhnya kekuatan Allah, pemeliharaan kekuatan Allah. Through faith are sealed by God's power. See? Until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Jadi pemeliharaan kekuatan Allah ini adalah oleh karena iman kita. Sambil kita ini masih menunggu keselamatan yang nyata, yang sesungguhnya ini. Yang kita masih hidup, kita masih belum tahu. Tapi kita percaya meskipun kita nggak melihat. Bahwa apabila kita meninggalkan dunia ini. Kita akan kemana kita pergi. Kita yakin akan hal itu semua, amin. Ini penting saudara. Sebab kalau enggak, kamu kalau mati kemana ya? Masuk surga apa neraka ya? Oh, apa yang kata yang Maha Kuasa, dia yang tahu. Ini orang enggak punya iman saudara. Bukankah kita seringkali seperti itu? No, kita harus sure. We must be sure. Kalau kita mati, kita tahu kemana kita pergi. Petrus ini sudah nyata sekali. Ada tempat yang sudah disimpan bagi kita. Jadi kalau kita dalam hati kita aja kalau mati, saya pribadi, saya tahu kemana saya pergi. Dan saya nggak akan takut dengan kematian. Sementara orang lain banyak yang takut. Kalau sudah khawatir mau mati, gimana ini, masih ini, itu dan lain sebagainya. Saudara, kita semua akan kita tinggalkan. Semua yang di dunia ini akan lewat begitu saja. Tapi iman kita, ini yang menentukan saudara. Ya, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia itu. Jadi dengan iman ini saudara, kita ini layak di hadapan Tuhan. Dan keselamatan kita bukan juga karena kita itu hebat, kita itu baik, kita itu rajin beribadah, kita rajin berdoa. No. Semata-mata karena anugerah Allah melalui Kristus Yesus yang diterima oleh iman kita. Jadi iman kita bukan karena kita baik, bukan karena kita melakukan perbuatan baik. Itu memang nanti, saudara. Tapi iman kita adalah iman yang percaya bahwa Yesus mati bagi saya supaya saya bisa hidup. Dia adalah Tuhan juru selamat saya. Yang dia datang sebagai manusia untuk menggantikan posisi saya. Bukan saya yang dihukum, tapi Yesus yang dihukum di atas kayu salib untuk memikul dosa saya. Luar biasa sekali saudara. Jadi kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Maka Paulus katakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman.
Dalam mana itu? Roma 1:17. Orang benar akan hidup oleh imannya. Bergembira akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi apapun juga saudara yang kita alami, kita harus tetap bersuka cita, kita tetap bergembira. Karena apa? Bahwa pencobaan yang ada di dunia ini tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin? Enggak akan melebihi. Jadi kalau kita sadar meskipun kita kena terpa apa saja di dalam hidup ini, tapi kita yakin bahwa itu mah sepele, enggak akan melebihi kekuatanku. Karena kita punya iman di mana dengan iman kita, kekuatan Allah itu akan memelihara kita. Ini penting saudara. Kekuatan daripada pemeliharaan Allah itu begitu hebatnya dalam hidup kita. Sehingga dikatakan pencobaan boleh datang. Gak pernah hidup ini gak ada pencobaan. Gak pernah hidup ini gak ada tantangan. Silih berganti. Selesai satu datang satu lagi. Selesai yang satu datang yang satu lagi. Selesai masalah yang satu datang lagi masalah yang lain lagi. Bukan gak begitu. Tetapi ingat. Semuanya itu tidak akan melebihi daripada kekuatan kita. Sehingga kita bisa bersuka cita, tetap bergembira. Jangan sampai kegembiraan kita ini kecuri saudara. Damai sejahtera sukacita, kecuri. Jangan sampai. Itu bisa iman yang akan melindungi kita dari semuanya itu. Karena iman. Karena tujuan, the goal of our faith, keselamatan kita. Bukan yang lain-lain. Saudara. Nah ini yang kita membuat kita bisa berkenan kepada Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan ini. Kemurnian imanmu. Jadi maksud dari semuanya itu engkau tetap bergembiralah. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah. Bersukacitalah. In this you greatly rejoice. So now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trial. Ya, ada trial. Maksud semuanya itu, nah ini saudara, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi iman ini terus akan diuji kita. Sampai benar-benar murni. Bahwa kita orang yang beriman itu saudara tidak akan tergoncangkan oleh apapun juga. Sebab kalau kita kurang beriman, maka seperti apa? Gelombang laut dikatakan. Yakobus, dalam surat Yakobus yang diterpah angin ke sana ke kiri, ya kan, ke sana ke sini karena kita kurang iman. Karena kita mendua hati dikatakan. Tapi semua maksud semuanya ini Petrus katakan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saudara, iman ini akan kita dibuktikan melalui ujian-ujian. Sebab tanpa ujian, tanpa masalah, tanpa pencobaan, kita gak akan pernah bisa menjadi orang yang strong benar. Melalui apa? Trial. Ya, ini kan dari trial yang terjadi, atau pencobaan, atau masalah, atau tantangan, atau ujian. Maka itu akan membuat iman kita kokoh. Yesus katakan karena begini, orang yang beriman, orang yang itu, dia gak akan cuma dia orang yang bertumbuh dalam iman, dia akan menjadi pelaku firman. Enggak bisa enggak itu. Karena iman akan berjalan dengan firman. Jadi orang yang beriman itu akan dengan keteguhan imannya, dia dengar firman Tuhan, dia dengar perintah Tuhan dan dia akan melakukan. Dan Yesus katakan, dengan siapakah dia dapat disamakan? Orang yang beriman, orang yang melakukan firman ini. Dia seperti orang yang membangun batu di atas dasar batu karang. Ketika banjir, hujan melanda, rumah itu tidak akan goyah, tetap bertahan. Karena dia dibangun di atas batu karang. Dan batu itu kita tahu adalah Yesus sendiri, yang adalah batu penjuru. Amin. Ini saudara. Nah jadi semua yang kalau kita lihat dari pembacaan ini, di situ ada kasih Allah diberikan kepada kita yang memberikan pengharapan. Respon kita adalah kita imani dengan kepercayaan kita. Dan ini adalah tindakan kita. Kita yang bertindak, kita yang move on untuk bergerak. Allah memberikan His great mercy atau apa tadi, rahmatnya yang besar yang memberikan pengharapan kepada kita karena Yesus sudah bangkit dari kubur.
Kemudian kita dia yang adalah yang sulung, sudah bangkit dulu, mewakili kita menerimanya dengan iman. Karena apa? Yesus bangkit pun juga meninggalkan kematian, dia kembali kepada Bapa, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Kita pun juga akan ke sana juga. Nah, makanya itu respon iman kita ini penting sekali. Jadi kasih sudah diberikan, memberikan pengharapan dari tindakan Allah melalui Yesus Kristus, dan kita yang adalah manusia berdosa yang sudah dibenarkan, yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, yang sudah dikuduskan, kita sekarang move on dengan iman bahwa sudah tersedia bagiku yang tidak dapat binasa. Amin. Nah, ini adalah tindakan iman kita, saudara. Jadi maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu meroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus. Sekalipun, nah ini saudara, kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kita ini pernah gak sih lihat Tuhan? Mengapa sih? Pertanyaannya sekarang ya, ini simple aja. Mengapa kalian di sini? Why are we here? Mengapa kita ada di sini? Mengapa kita beribadah? Mengapa kita memuji Tuhan? Bukankah itu menunjukkan bahwa kita mengasihi dia? Amin. Karena kita mencintai dia. Kita melihat, enggak. Kita enggak melihat dia. Tapi kita percaya kepada dia kan? Amin. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Jadi ini Petrus waktu dia katakan ini kan pada orang-orang di Asia waktu itu. Akibat daripada apa? Ya, para peneliti menyatakan bahwa pada waktu berkumpul di Yerusalem itu orang-orang kan dipenuhi Roh Kudus kan. Ada yang berbahasa-bahasa inilah, bahasa Arab lah, bahasa itu macam-macam kan. Kemudian mereka balik lagi kan. Nah, orang-orang inilah Petrus berbicara kepada orang-orang ini. Jadi orang-orang yang sudah tersebar keluar dari Yerusalem waktu itu. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, Petrus sudah pernah melihat, saudara. Ya, Yesus bangkit, dia melihat. Sebelum itu ya dia berkumpul 3 tahun setengah. Tapi setelah Yesus bangkit dari kubur, justru dia malah ngomong sama Petrus. Ingat ya, kalau engkau sudah kuat, kalau engkau sudah sadar, engkau harus mengingatkan saudara-saudaramu. Aku berdoa untuk engkau. Saudara cari sendiri ayatnya itu. Setelah Yesus bangkit dari kematian. Nah, akhirnya dia bisa menuliskan ini. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Apakah itu? Keselamatan jiwa kita. Gak ada lagi, saudara. The greatest miracle in our life is our salvation. Mujizat terbesar dalam hidup ini bukan kita kaya raya. Bukan kita punya kedudukan yang tinggi. Nah, itu semua hanya sementara. Salvation, keselamatan jiwa kita. Ini saudara. Nah, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Nah ini. For you are receiving the goal of your faith. Apa itu? Salvation of your souls. Jadi kalau saya yakin, saya percaya, kenapa kita di sini? Karena kita sudah mencapai keselamatan atau mencapai the goal of our our faith, yaitu keselamatan jiwa kita. Makanya kita ada di sini. Kita lihat dia enggak. Kita enggak pernah lihat Tuhan. Saya pernah, saudara, 2 kali saja saya mendapatkan penglihatan. Tapi saya juga enggak pernah lihat wajahnya. Dan itu membuat saya berubah total dalam pelayanan. Dalam hidup saya. Merupakan sebuah transformasi yang luar biasa. Karena ini pribadi. Masing-masing enggak sama. Selama hidup cuma 2 kali saja. Waktu saya menyembah Tuhan. Kayak orang gila tengah malam saya berdoa menyembah Tuhan. Tiba-tiba aja saya hadir. Pas. Yang dikatakan bahwa bumi adalah tumpuan kakiku. Langit adalah singgasanaku. Ush,
langsung terbanting saya. Jam 2 pagi, saya masih ingat itu. Itu merubah perspektif saya dalam pelayanan. Kalau sudah di KKR misalnya, ya, kalau sudah roh Tuhan itu bers, ini kayak raksasa, bers. Lihat orang itu kecil, saudara. Dahsyat sekali. Ini loh yang juga saya rasa Petrus alami dengan versi yang berbeda. Sehingga dia katakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Meskipun kita tidak melihat dia. Tapi kita percaya, kita mengasihi dia. Oleh sebab itulah pagi ini kita ada bersama-sama. Pagi ini karena kita mencintai dia. Amin. Saya yakin saudara. Kita ini gak angin, gak apa-apa. Iman kita yang mendorong kita, yuk kita ibadah. Kita datang seminggu sekali, kita datang menghampiri Tuhan yang sudah mati bagi kita. Yang sudah mengorbankan hidupnya bagi kita. Di mana dia sudah menunjukkan kepada kita, mendemonstrasikan sebagai yang sulung, bangkit lebih dahulu dari kematian. Dan Paulus katakan, engkau pun juga nanti akan seperti itu, menyusul kemudian. Saudara dan saya, nanti kita ketemu di sana. Amin. Enggak ada lagi. Kerja apa? Ramai enggak hari ini? Sudah enggak ada lagi tuh, saudara. Yang ada kita penuh dengan sukacita. Di mana tidak ada tangisan lagi. Tidak ada keluhan-keluhan sambat-sambat lagi, saudara. Yang ada hanya sukacita bersama dengan dia. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Luar biasa sekali. Saya exciting sekali melihat tulisan Petrus ini. Saya pelajari sungguh sangat luar biasa sekali. Dan dia menuliskan dari pengalaman hidupnya. Saudara, orang-orang semua penulis-penulis ini semuanya adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan yang dibagikan kepada kita. Luar biasa. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Inilah the goal of our faith. That is the salvation of our souls. Saudara harus tetap kuat, terus kuat di dalam apa yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita. Ingat saudara, dalam Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5. Kalau ada yang bisa baca, tolong bacakan saudara. Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5. Ini tentang keselamatan kita. Ada Ibu Jenny, kalau bisa tolong baca ini. Efesus 2 pasal 4 dan 5. Ya, berdiri yang keras ya. Nah, ya, kaya akan rahmat. Tadi katakan karena besarnya rahmat. Terus yang 5. Amin. Meskipun kita orang yang bersalah, tapi lewat kasih karunia-Nya kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Ini yang hebat, saudara. Siapa yang dibenarkan? Yang percaya. Yang percaya kepada siapa? Pada Kristus. Bahwa dia dikirim untuk kita. Saudara, gak ada lagi ajaran yang sehebat ini. Agama apa saja gak bisa, saudara. Di mana ada pemimpin agama yang bisa menyelamatkan jiwa kita? Gak ada, saudara. Semuanya malah masih minta didoakan supaya diselamatkan. Tapi kita dalam Kristus satu kepastian. Makanya kalau sampai nanti saudara ada pertanyaan, kalau mati kita kemana ya? Oh nggak tahu ya, apa katanya yang kuasa lah. Saudara, kita nggak seperti itu. Kita nggak apa kata yang kuasa. Iman kita yang bicara. Aku pasti masuk surga. Titik. Ada tempat yang sudah disediakan bagiku. Petrus sudah ngajar pada kita. Ada tempat yang Tuhan sudah sediakan bagiku. Makanya Kristus mati bagi dosa-dosaku. Supaya waktu aku terima dia, aku percaya kepada dia, aku diberikan the right untuk menjadi anak-anak Allah. Di mana itu? Yohanes 1:12. Aku diberikan eksosia. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku menerima dia dan percaya kepada dia. Meskipun tidak melihat. Kita percaya, kita tidak melihat. Kok bodoh sekali ya, kita enggak. Itu orang dunia, saudara. Orang dunia kalau enggak lihat dulu dia enggak percaya. Tapi kita, Yesus katakan, jadilah engkau seperti anak kecil. Anak kecil kan dibodoh-bodohin mau aja. Tapi kita di dalam hal ini adalah dalam hal iman. Kita seperti orang bodoh aja. Biarlah orang dunia. 1 Korintus 2 katakan bahwa kita ini, kata orang dunia adalah orang-orang yang bodoh.
yang geblek. Tapi yang geblek, yang bodoh, ngerti geblek? Geblek itu ele-eleannya bodoh, apa itu ele-eleannya? Geblek itu lebih goblok dari goblok, itu geblek kalau orang Jawa. Jadi segeblek-gebleknya di dalam Tuhan, dia lebih hebat daripada orang yang terpandai di dunia ini. Itu firman Tuhan mengatakan begitu itu. Jadi bagi orang dunia kita mungkin geblek, goblok, atau istilah sekarang yang banyak populer, dungu. Istilahnya Rocky Gerung, dungu. Kita boleh aja dikatakan dunia dungu, itu terserah, ya kan? Kita kayak datang gini, banyak orang ngetawain kita, ngapain ke gereja? Ketawain, ngapain ke gereja? Bukankah banyak seperti itu orang dunia katakan seperti itu? Dianggap kita bodoh. Tapi yang bodoh, kata firman Tuhan, bagi orang dunia, dia melebihi hikmatnya orang dunia. Itu adalah saudara dan saya. Amin. Luar biasa. Terus keselamatan itulah yang diselidiki oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang ditujukan bagimu. Kita ini hidup dalam zaman kasih karunia, saudara. Makanya saya katakan berulang kali bahwa Roh Kudus diberikan kalau zaman sebelum Kristus, zaman lama, hanya kepada 3. Nabi, imam, sama raja. Yang orang biasa enggak. Tetapi kita sekarang zaman kasih karunia, Roh Tuhan diberikan kepada kita untuk menemani kita, untuk tinggal dalam kita, untuk hidup bersama kita, untuk mengajar kita, untuk menolong kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita. Ini juga harus diterima dengan iman. Jadi kalau kita menyadari akan hal ini, sebenarnya kita tidak perlu bergantung kepada manusia. Inilah berbahayanya kalau kita sampai bergantung kepada hamba Tuhan, kepada pendeta, kepada penginjil yang terkenal. Bahaya, saudara. Sebab yang ada dalam kita ini lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia. Kita harus bergantung kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Tajam, saudara, pagi ini. Nah, Tuhan ingatkan saya, Dia adalah Allah yang pencemburu, saudara. Dan Tuhan bisa pakai anak-anak Tuhan, tapi jangan sampai kita terus terperana. Saya di sini pun juga jangan sampai, saya berkali-kali, jangan sampai, saudara, membuat dipuji lah, saya pribadi saya harus jauh dari itu semua. Karena saya sendiri hanya alat yang Tuhan izinkan untuk bisa membagikan apa yang Tuhan reveal, apa yang Tuhan inspirasikan. Itu aja. Saya nggak lebih, saya sama dengan saudara. Gembala, pendeta hanya jabatan. That's all. Selebihnya kita sama-sama manusia biasa yang sedang berjalan menuju kepada kehidupan itu. Amin. Haleluya. Saya lihat ada banyak orang-orang yang terus hamba Tuhannya sekarang dikatakan sesat lagi. Ini kan jadi problem, saudara. Ini yang terjadi hari-hari ini. Pada akhir zaman akan terjadi banyak penyesatan. Apabila kita sudah terperangah dengan satu hamba Tuhan yang sudah populer, yang sudah terkenal istilahnya. Kemudian terus terjadi penyesatan dalam doktrin teologi. Kitanya terus akhirnya gimana? Akhirnya kita bisa keluar jauh dari kasih karunia Tuhan, saudara. Kecewa dan lain sebagainya. Itu yang banyak terjadi hari-hari ini. Makanya, saudara, kita harus yakin dan percaya bahwa apa saja yang diingatkan oleh kita, terutama dari tulisan-tulisan ini adalah orang-orang yang sudah mengalami kehidupan pribadi, relationship dengan Tuhan Yesus sendiri. Keselamatan itulah yang diselidiki oleh dan diteliti oleh nabi-nabi. Mengenai apa? Yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kita. Karena apa? Kematian Kristus itu merupakan kasih karunia. Itu yang Tuhan besar sekali rahmatnya. His great mercy to us, the sinners. Kalau gitu orang berjalan lama bagaimana? Itu bukan urusan kita lah, itu urusan Tuhan. Tetapi kita yang hidup di akhir zaman, makanya inilah yang diselidiki dan diteliti oleh para nabi. Mereka sudah bernubuat tentang ini, yaitu kasih karunia yang diperuntukkan untuk kita yang hidup di hari-hari akhir. Kapan hari akhir? Waktu Kristus datang ke dunia, itu sudah mulai hari akhir, saudara. Kapan hari akhir? Roh Kudus akan dicurahkan pada hari akhir. Kapan hari akhir? Waktu Roh Kudus dicurahkan.
setelah Yesus naik ke surga 40 hari kemudian. Itu sudah termasuk hari akhir. Sekarang kan sudah 2000 tahun sejak itu. Ya makanya sekarang berarti kita ada di ujung-ujungnya hari akhir. Lihat sekarang keadaan dunia. Kita harus smart, kita harus punya kepekaan. Kecepatan sekarang hari-hari ini lain dengan 30, 40, 50 tahun yang lalu. Iya Pak ya. Sekarang apa yang gak bisa kita lihat? Mainan anak-anak saja. Kalau kita bicara mainan anak-anak. Dulu kita mainannya apa? Kita masih kecil lah dulu. Mainannya apa kita? Anak-anak sekarang apa mainannya? Mereka bisa lihat dunia dari hal yang kecil ini aja. Dan kalau enggak sampai kecanduan mereka enggak tidur juga. Yes, oh yes. Bagaimana dengan anak kita? Hati-hati saudara. Ya. Jangan sampai dunia masukkan hal-hal kepada anak-anak kita melalui handphonenya. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan ini kan. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka. Siapa mereka? Saudara dan saya. Yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Lihat, sebelumnya para nabi itu sudah meneliti karena mereka sudah bernubuat. Saya sering kali katakan lebih dari 30 nabi menubuatkan lebih dari 30 nubuatan, lebih dari 350 nubuatan mengenai kelahiran Kristus sebagai juru selamat, mengenai kehidupannya, mengenai pelayanannya, mengenai kematiannya, dan mengenai kebangkitannya. Dan semuanya sudah digenapi. Dan janjinya tentang pencurahan Roh Kudus. Pada akhir zaman akan aku curahkan Rohku kepada semua manusia. Ya, Yesaya, Yeskil, Nabi Yul, nabi-nabi sudah menubuatkan tentang itu, tentang Roh yang akan diberikan. Dan kita adalah orang-orang yang hidup sekarang ini di zaman kasih karunia, di mana Roh Allah ada pada kita. Amin. Tadi pagi saudara, teman baik saya, ini orang Konghucu dulu, yang saya katakan saya baru reuni itu. Dia katakan begini, Yong, semalam aku mimpi, aku berkelahi dengan setan, untung aku menang. Saya tanya, maksud kamu untung apa? Ya untung aku gak kalah. Kamu ingat ya, berapa kali aku katakan, Roh yang ada dalammu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Kamu harus imani, kamu harus yakini. Itu semua yang kamu katakan setan, iblis dan tetek bengek apa itu semuanya picisan. Kasih tahu. Kalau kamu nanti ada kesempatan saya akan cerita sama kamu. Saya sudah sering kali berkelahi dengan yang begitu-begitu. Tapi saya imani bahwa roh yang ada dalam diri saya. Tadi dikatakan apa? Pemeliharaan kekuatan Allah itu ada pada kita. Siapa yang lawan kita, saudara? Ini bukan bicara kita sombong, enggak. Tetapi the right, exousia itu loh. Diberikan kuasa, diangkat, diadopsi sebagai anak-anak Allah. Diberikan hak istimewa, privilege. Ini firman, ini yang dituliskan oleh Alkitab. Dan ini yang kita terima dengan iman kita. Dan jadilah sesuai dengan iman kita. Amin. Wih, saudara, kita ini orang-orang yang luar biasa. Bukan orang-orang biasa. Dulu ya orang biasa. But now we are the extraordinary people of God. Amin. Yang percaya katakan amin. Mohon. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Dahsyat saudara, sangat luar biasa. Jadi kalau kita bisa mendengar pemberitaan Injil, ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang disampaikan untuk bisa mengabarkan Injil melalui siapa saja. Dan
Dan saya berharap setiap kita pun juga bisa dipakai Tuhan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Paling tidak mengingatkan keluarga kita, saudara kita, teman kita. Begitu kita ngomong, Roh Kudus akan beracara melalui hidup kita. Percaya sama saya. Kita cuma alat saja. Dan itu saya alami. Kita cuma alat saja. Begitu kita mulai menyaksikan Tuhan, wih, itu kata-kata gak pernah habis, saudara. Keluar dengan sendirinya. Dan saya menyadari bahwa Roh Kuduslah yang mulai beracara. Saya gak pernah pakai teks, saudara. Pagi ini, saudara, saya mengalir saja. Dan saya tahu urapan itu mengalir. Dan urapan inspirasi itu ada di dalam. Saya selalu, Tuhan, jangan sampai ada akal-akalan manusia yang bisa beroperasi. Tapi biarlah ilham dan kekuatan Roh Kudus. Karena saya percaya di mana firman Allah diberitakan, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Dan yang mempercayainya, yang sakit pun juga akan disembuhkan. Yang lemah pun juga akan dikuatkan. Yang belum bertobat pun juga kalau bertobat dia akan menerima keselamatan. Karena apa? Yang berkarya adalah Roh Kudus. Kita nggak bisa membuatkan manusia. Kita nggak bisa, saudara. Kita cuma dipakai hanya sebagai rekan sekerja untuk bisa mengabarkan, untuk bisa memberitahukan. Yesus tadi katakan, Petrus, kalau engkau sudah sadar, kalau engkau sudah kuat, ingatkanlah teman-temanmu yang lain. Ingatkanlah saudaramu yang lain. Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh memelekkan kita lagi. Bahwa kasih, pengharapan sudah diberikan Allah kepada kita. Dan kita meresponi dengan iman kita. The goal of our faith. Saya selalu katakan, why are we here? Mengapa kita ada di sini? Musician dan singer, please come up. Mengapa saudara dan saya ada di negara ini? Why are we here? Mengapa saudara, engkau dan saya ada di kota ini? It doesn't matter. Alasan apa saja. Untuk perbaiki nasibkah? Untuk bersekolahkah? Atau apa saja? Tapi ingatlah bahwa ada purpose dan plan of God in your life. Dan itu semuanya Tuhan dengan rahmat-Nya yang besar, dengan kasih karunia-Nya, Dia berbelas kasihan kepada kita orang-orang berdosa. Melalui Kristus ada pengharapan. Karena manusia mati, gak selama-lamanya dia mati yang percaya kepada Tuhan. Petrus mengatakan ada pengharapan. Dan itu harus kita responi dengan iman kita. Allah sudah melakukan bagiannya untuk memberikan belas kasihannya. Sehingga dari belas kasihannya ada pengharapan melalui Yesus Kristus yang sudah memikul dosa-dosamu dan dosa-dosaku, saudara. Tinggal kita sekarang mengimani dengan iman kita. Jadi bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kekuatan manusia, tapi kekuatan Allah yang berlimpah-limpah melalui iman kita. Itu yang ada dalam hidup kita saat ini. Terus maju bergerak, saudara. Jangan lihat kanan kiri, tapi pandang terus kepadanya. Karena disitulah kekuatan extraordinary itu akan memenuhi hidupmu. Kita angkat lagu ini. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang
Benar Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Musik mengalun dengan pelan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja mendengar firman Tuhan. Coba mari introspeksi ke dalam hati kita masing-masing. Sampai seberapa jauhkah iman kita untuk bisa mempercayai pengorbanan Kristus dalam hidup kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, karena engkau menerima dan percaya kepada Dia meskipun tidak melihat, yakinkah engkau bahwa kekuatan Allah yang berlimpah-limpah itu sanggup memelihara hidupmu dari apapun juga? Meskipun katakan saat ini engkau sedang menghadapi trials, tantangan, masalah, pencobaan, atau sakit penyakit pun juga. Yakinkah bahwa Allah sanggup memelihara dengan kuasa-Nya yang tak terbatas itu? There is the power of God, is unlimited power. That power is in you. Is in you. Gereja Tuhan, dengar baik-baik. Is in you, His power. Shikaya ramasita karabakana. Ramakashitu rabakaya lamasyata. Hanya oleh karena kasih karunia kita menerima keselamatan kita. Waktu kita masih berdosa, waktu kita masih ada di dalam belenggu kuasa kegelapan, Dia sudah melakukannya bagi kita. He carried out our sins, our transgression, our iniquities up to the cross. Dia pikul segala kesalahan, pelanggaran dan dosa-dosa kita.
Dibawanya di atas kayu salib. Sampai katakan, it's finished. Selesailah sudah. Di mana siapa yang percaya kepadanya meskipun tidak pernah melihat, dan yang mengasihi dia, maka diberikanlah hak, kuasa untuk menjadi anak-anaknya dan layak untuk menerima rahmatnya yang besar, kasih karunia-Nya itu. Dan semuanya itu hanya bisa diterima dengan iman kita. Dan the goal of our faith is our salvation, adalah keselamatan kita. Kalau kita semua saat ini ada di negara ini, ada di kota ini, bukankah ini semuanya juga rencana Tuhan? Jangan sampai silau dengan keadaan dunia, saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari akhir. Pandanglah dunia di sekelilingmu. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ini menunjukkan akhir daripada akhirnya zaman?